nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu atas berkat nikmatnya, berkat karunia-Nya, kita sama-sama masih dapat diberikan kekuatan dan juga kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga kita masih dapat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon izin kami menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah bergabung, baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC, PWM, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh pimpinan majelis, lembaga maupun orkom di tingkat wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan prakata yang malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Pak Satria. Kepada Pak Satria kami persilahkan. Oke. Terima kasih Mas Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim khatamil anbiya wal mursalin. Ibu bapak yang saya muliakan, para dokter, ya, para hadirin, ya, para jamaah Zoomiyah, ya, para santri COVID, ya, pada pesantren COVID yang kami muliakan. Alhamdulillah, ya, di seri kita yang ke-324 ini, ya, kita dibersamai oleh beliau yang kita muliakan, Dr. Hendra Sutisna dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya. Kita pahami bersama bahwa Rasulullah SAW adalah uswah hasanah bagi kita, dan pada sikap perilaku beliaulah kemudian kita harus menundukkan diri, mencontoh. Nah, karena di dalam setiap perilaku beliau adalah kebaikan dan kebenaran. Nah, pun dalam konteks kesehatan dan pengobatan, ya, Rasulullah SAW, ya, di dalam kehidupannya, ya, kita membaca di dalam sirah, ya, nabawiyah, ya, itu seakan-akan tidak pernah sakit. Ya, walaupun dalam catatan sejarah beliau pernah merasakan sakit paling tidak hanya 2 kali, dan itu juga bukan penyakit yang sangat-sangat serius. Nah, bagaimana Rasulullah, ya, menjaga kesehatan diri beliau, dan bagaimana kemudian Rasulullah memberikan pengobatan-pengobatan kepada diri dan umat di masa itu. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh beliau yang kita muliakan, Dr. Hendra Sutisna. Ya, karena malam juga sudah semakin larut, ya, tidak bijak kalau kemudian saya berpanjang kata memberikan sambutan. Ya, dari kami selaku pengelola pesantren COVID Muhammadiyah with you, ya, terima kasih atas kesediaan Ustadz
Dr. Hendra Sutisna dan Ibu Bapak sekalian untuk selalu meramaikan majelis kita yang mulia ini. Dari kami, Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Satria atas sambutannya. Semoga dapat berlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini sangat menarik, yakni kedokteran Nabi, Tibun Nabawi di masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Hendra Sutisna, M. Biomed, SP, KKLP, AIFOK, dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Dr. Hendra kami persilahkan. Itu tambahan dari kami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam hal ini tadi mungkin telah dibuka langsung oleh pimpinan wilayah, dan terima kasih pada moderator Mas Muhammad Afdol atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, afwan jidan, saya mohon maaf karena ada problem di rumah saya, lingkungan saya, listrik. Jadi wifi saya ikut mati dan mau beralih dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita kondisi darurat mengkondisikan jaringan itu agak perlu waktu. Jadi mohon maaf saya. Dan di sini Isya juga bertepatan di mulai acara kita tadi. Jadi makanya saya mohon izin tadi ya agak terlambat. Memang di sini masih jam 8 Sumatera Utara, belum terlalu malam, tapi mungkin lain hal di Jogja atau di daerah Indonesia Timur. Saya minta izin, waktunya berapa ini Pak Afdol ya yang diberikan kepada saya? 45 menit Ustaz. Baik. Nih, Alhamdulillah. 15 menit buat tanya jawab. Ya, insya Allah. Izin share screen, G. Siap Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya, saya Hendra Sutisna, dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk ilmu kedokteran anatomi. Ya, selain itu saya juga sekretaris Majelis Pembina Kesehatan Umum PWM Sumatera Utara. Nah, mohon izin ini diberi kesempatan yang luar biasa, sangat berbahagia sekali mendapatkan amanah dari MDMC PWM Jogja, ya, pesantren COVID, ya, sehubungan dengan kondisi bangsa dan juga tentunya seluruh dunia yang sedang dilanda pandemi, maka Muhammadiyah dalam hal ini membuat satu gagasan yang menarik, ya, pesantren COVID-19 yang digagas sudah beberapa episode ya. Jadi alhamdulillah saya ikut bisa menjadi bagian dari perjalanan program ini. Hari ini saya ingin memberi warna lain mungkin dari topik-topik sebelumnya, di mana topik ini mungkin bisa menjadi satu wacana baru bagi kita dalam ikhtiar kita melakukan upaya kesehatan, baik itu preventif, ya, pencegahan, atau juga kuratif, pengobatannya, dan bahkan rehabilitatifnya, penyembuhan pasca dari terinfeksi COVID-19. Baik, Bapak Ibu, pertama izinkan saya, bukan hendak mengajari Bapak Ibu semua, tentu saya yakin
Bapak Ibu semua punya latar belakang keilmuan yang macam-macam yang luar biasa, dahsyat. Namun di sini saya hanya ingin mengajak berbagi dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang pengobatan. Ya, saya mengawalinya kita harus paham bersama apa itu hidup sehat. Ini memang merupakan impian setiap orang ya. Bagaimana kita bisa menikmati hidup secara bebas dan nikmat ya, dan itu memang alamiah ya, naluri manusia untuk hidup sehat ya. Tapi kita seringkali lupa ya, secara umum masyarakat di luar sana, bahwa tujuan hidup sehat itu sebenarnya adalah untuk beribadah dengan total, secara maksimal ya. Untuk apa? Untuk bekal hidup yang sebenarnya, yang kekal itu yang di akhirat. Nah, masalahnya sering terjadi adalah tatkala kita hidup sehat, kita lupa untuk taat ya. Ibadahnya malas ya, bolong-bolong ya. Dan ini sering sekali tatkala hidup sehatnya terus-menerus, mungkin saja kalau dibiarkan Allah, kita bisa menjadi lupa dan lalai, bahkan di akhir masa kita menjadi su'ul khotimah. Nauzubillah. Ya, maka Bapak Ibu semua, kita harus menyadari apa tujuan hidup kita sebenarnya. Ya, saat kita sehat, ingat tujuan hidup. Kemudian saat sakit, kita mau sembuh toh, mau sehat, apa tujuannya? Jangan-jangan mau sembuh nggak punya tujuan, cuma mau sembuh saja, cuman mau hidup enak, makannya kembali nikmat, nafasnya tidak sesak lagi, ya, aktivitas bisa kembali lagi, ngantor, kerja, jabatan dan sebagainya bisa kembali lagi. Hanya itu yang dipikirkan, hanya pekerjaan, yang dipikirkan hanya kesenangan, ya, kenikmatan saat dia sehat, mau makan enak, mau jalan-jalan dan sebagainya. Tapi lupa tujuan mau sembuh, ya Allah, sembuhkanlah hamba. Maka kalau sembuh, kalau Allah, andai Allah itu bertanya kepada kita langsung, mau ngapain kalau udah sembuh, kan gitu. Nah, harusnya jawaban kita ini semua. Az-Zariyat ayat 56 yang yaitu artinya ya, dikatakan Allah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi ini loh tujuan hidup sehat. Tujuan kita hidup adalah beribadah, ya, baik ibadah maghdo maupun ibadah ghair maghdo. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Jadi kesehatan cara Rasulullah, ya, sehat ala Rasulullah, ini prinsip kesehatan yang ditunjukkan, dicontohkan, baik perilaku hidup sehat, ya, dan pola pengobatannya. Jadi ada dua, ya, sehat ala Rasulullah ini perilaku hidup sehatnya, cara sehat Rasulullah, ataupun pola pengobatan yang dilakukan Rasulullah saat Rasulullah pernah mengalami sakit, ya. Sehingga dua kondisi, dua usaha ikhtiar itu dilakukan untuk menjaga dirinya agar selalu tetap sehat, ya, mencakup jasmani, rohani, sosial, jiwa, ya, dan dapat kita teladani untuk selalu menjaga tubuh agar selalu sehat, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ya, sehat ala Rasulullah ini adalah kesehatan yang lahir dari energi ibadah, Bapak Ibu. Jadi dia menjadikan kehidupannya ibadah. Kemudian selain itu ibadah-ibadah, ya, maghdo gitu ya. Ini ritual ya, yang agama, sholat, puasa dan sebagainya. Bahkan ibadah-ibadah ghair maghdo juga ini punya spirit ibadah gitu. Punya spirit energi, menghasilkan energi, semangat begitu.
sehingga bisa menghasilkan imun yang kuat begitu ya. Kemudian semangat yang membara, energi yang penuh. Nah, sering sekali kita meninggalkan ibadah-ibadah ini dikala kita sakit. Ya, justru seharusnya dijaga agar ini menjadi energi tubuh kita untuk sehat. Ya, jadi Rasulullah mampu mentransformasikan energi yang sifatnya spiritual untuk menjadi energi bagi jasmani, jiwa, dan rohaniah. Banyak jalan lain yang bisa ditempuh menjaga diri tetap sehat secara duniawi. Ya, tidak sehat secara menyeluruh dan mungkin juga tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, jadi orang bisa saja pergi ke dukun, ya, nauzubillah, atau pergi ke atau mengkonsumsi bahan haram, ya, yang tidak sesuai syar'i, ya, sehingga memang sembuh, tapi sembuhnya tidak berkah, ya. Nah, mungkin nanti sehatnya akan terjerumus ke dalam kesesatan, jauh dari ketaatan. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah topik kita, pengobatan ala Rasulullah. Tibbun Nabawi, ya, at-tib an-nabawi, ya. Pengobatan Allah adalah pola, ya, atau kita kenal secara modern namanya kedokteran Nabi, ya. Nah, jadi pola atau metode yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Baik pengobatan yang pernah dilakukan, dikatakan maupun dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengobati sakit yang dialaminya, ataupun keluarga, ataupun sahabatnya. Begitu tuntunannya di situ ya. Nah, pengobatan ala Rasulullah ini ya juga dikenal dengan yaitu tadi Tibun Nabawi atau secara luas dia menjadi bagian kedokteran Islam karena Rasulullah kan mengajarkan ajaran agama Islam. Maka sudah pasti ilmu kedokteran yang pernah Rasulullah ajarkan itu adalah bersumber dari ajaran Islam. Maka sering dikaitkan dengan ilmu kedokteran Islam atau Islamic medicine, ya. Nah, apa itu agama, Bapak Ibu? Agama ini jalan hidup kita, ya. Dan petunjuk kehidupan umat muslim, agama Islam ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini tentu kita sudah sepakat, mutlak lahir batin. Ya, artinya apa? Sudah seharusnya segala proses kehidupan kita harusnya berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, Bapak Ibu. Ya, termasuk menjaga kesehatan, ya, ataupun melakukan pengobatan di saat sakit. Jadi ajaran agama Islamnya bukan hanya sekedar di saat di masjid, di pasar, tapi saat dia sakit, ajaran agama Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah, tuntunan Rasulullah juga diterapkan. Begitu. Nah, ini yang kadang kita umat muslim pada umumnya lupa. Sehingga kita selalu saja kalau mencari pengobatan lupa tuh Allah. Ya, pada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ini saya kasih gambaran bagaimana prinsip dasar kesehatan atau pengobatan dalam Islam. Ada 4, Bapak Ibu. Jadi penyakit itu kita pandang sebagai keberkahan. Nah, ini yang pertama dalam kedokteran Islam. Ya, dalam kedokteran Nabawi bahwa sakit itu ujian dan cobaan bagi seorang hamba. Jadi dia penghapus dosa dan kesalahan seperti bergugurannya daun dari dahannya. Nah, itu dikatakan oleh Rasulullah ya bahwa ini berita gembira begitu. Di satu sisi ada sakit, maka di satu sisi ada ampunan dari Allah. Maka kita tentu mengejar ampunan dari Allah. Nah, itu jadi kita ambil nilai kesabarannya. Jadi tidak memaksa mau sembuh gitu. Saat kita menjalani proses pengobatan, kita ambil pembelajaran diri, muhasabah diri. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa dan kesalahanku. Jadi ada rasa ikhlas sebagai seorang hamba. Bukan memberontak, apalagi menyalahkan Sang Khalik. Ya. Nah, kemudian kesehatan
juga sebagai sebuah keberkahan. Oh, iya dok. Iya. Karena dikatakan ya, adapun kesehatan dan waktu luang ini adalah nikmat seorang hamba yang kadang kita sering lalai. Jadi dua nikmat yang sering dilupakan di dalam hadis Rasulullah. Ya, sehat dapat membantu seorang hamba untuk beribadah dengan maksimal. Kan senang tuh kalau kita bisa sholat jamaah di masjid, bisa jihad di jalan Allah dan sebagainya. Kalau kita sehat, kita bisa semuanya itu. Nah, maka kalau kita tahu saat kita sehat untuk apa, tujuan hidup kita sehat, maka sehat itu jadi berkah. Tapi kalau yang nggak ngerti, lupa diri, sehat justru makin jadi, maksiatnya makin jadi, dan itu bahkan menjadi istidroj bagi dia. Allah biarkan dia dalam kesesatan begitu, itu bukanlah kesenangan bagi dia sehat dan nggak pernah sakit-sakit. Ya, justru kadang-kadang kita harus khawatir itu istidroj bisa jadi ya, kalau orangnya itu sangat zolim ya, pembuat onar, pembuat maksiat ya, ahli maksiat begitu. Nah, yang ketiga, Allah menurunkan obat untuk setiap penyakit. Jadi tiap penyakit ada obatnya kata Rasulullah. Ya, setiap penyakit dapat diobati. Ya, jika didiagnosa dan pengobatannya sesuai, jadi ada diagnosanya pas, obatnya tepat, maka insya Allah dia akan sembuh. Ya, jadi kata Rasulullah juga tiap-tiap penyakit ada obatnya. Apabila penyakit sudah ketemu dengan obatnya, maka dia akan sembuh insya Allah. Jadi ada kata insya Allahnya, ada campur tangan ilahi di situ. Ya, jadi terkadang dengan air putih saja dibacakan ayat Al-Quran, maka demamnya turun. Karena ada insya Allah itu, ada campur tangan ilahi. Nah, kalau kita seorang hamba ini berserah diri sama Allah, mohon kesembuhan, Allah reda, Allah terima, maka Allah beri kesembuhan, angkat semua penyakitnya. Tidak yang susah bagi Allah. Ya, jadi berobatlah dengan cara yang halal, bukan cara yang batil. Ya, bukan berobat dengan yang haram, bukan berobat dengan yang tidak syar'i ya. Dikatakan Rasulullah, tiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kamu, tapi jangan berobat dengan yang haram gitu. Nah, selanjutnya prinsip terakhir adalah penyembuhan ini membutuhkan campur tangan ilahi. Tadi yang saya katakan, metode pengobatan ini tidak hanya dari medis modern. Bisa macam-macam. Dan pengobatan metode lain bisa dari metode alternatif terapi atau komplementari terapi ya. Bisa dari akupunktur, bekam dan sebagainya yang komplementer ya. Atau dengan masase, refleksi dan sebagainya. Itu tambahan bisa. Dan pengobatan Rasulullah seperti Ibnu Nawawi dapat keberkahan di dalamnya. Ya. Baik Bapak Ibu, Al-Quran ini merupakan pedoman yang lengkap ya bagi manusia yang memberikan prinsip-prinsip fundamental dalam kehidupan manusia ya. Nah, dari prinsip-prinsip sosial, ekonomi dan kesehatan, banyak prinsip lainnya dalam kehidupan ya. Jadi prinsip kesehatan diajarkan Al-Quran ataupun Sunnah ya, diantaranya prinsip sehat jasmani. Ini jasmani ya Bapak Ibu. Bagaimana prinsip sehat itu? Menjaga pola makan, minum, cara tidur Rasulullah itu diikuti, adab bersuci Rasulullah, ya. Dari kemudian metode pengobatan yang Rasulullah lakukan untuk menjaga kesehatan fisiknya di saat sakit, ya. Misalnya minum madu atau berbekam dan sebagainya, atau berobat ke tabib. Tabib itu kalau sekarang ini dokter, ya. Nah, walaupun masih ada istilah tabib sampai sekarang, dulu tabib itu bisa dikatakan orang ahli kesehatan, ahli pengobatan begitu ya. Jadi berobat ya itu merupakan upaya kesehatan jasmani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan sumber prinsip kesehatan jiwa dan rohani. Ya, prinsip kesehatan tersebut harus didasari pada keimanan seorang pasien terhadap perilaku hidup sehat
dan pengobatan Rasulullah, bahwa Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan ini harus didasari pada keimanan, ya, yakin kepada Allah. Allah yang Maha menyembuhkan. Jadi kalau sakit jangan buru-buru cari orang pinter, cari orang di luar sana. Padahal Allah ada di dekat kita. Kita tinggalkan, tidak kita pedulikan. Harusnya kan kita minta mohon sama Allah dulu. Nah, nanti Allah kasih tunjuk itu kemana kita harus melangkah. Ya, nanti bawa ke dokter A, bawa ke rumah sakit B. Nah, sehingga langkah kita itu langkah yang mendapatkan petunjuk, sehingga mudah semua urusan. Begitu, pengobatannya juga gampang, lancar gitu ya. Nah, jadi prinsip sehat jiwa dan rohani bisa didapat dari perilaku hidup yang selalu bersuci, ikhlas terhadap apa yang kita jalani, perbanyak mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas segala hal, baik yang membahagiakanku maupun yang menyedihkanku. Alhamdulillah. Nah, itulah sikap seorang hamba yang sangat terbaik seharusnya ya. Jadi ditimpa masalah pun dia tetap bersyukur pada Allah. Bersabar, bersyukur, dan pemaaf ya. Hal tersebut akan menjaga kesehatan jiwa. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau memaafkan, ya itu jiwanya tidak tenang. Hormon adrenalinnya selalu meningkat dan ini mengundang penyakit-penyakit yang lain. Maka rugi orang-orang yang memiliki iri hati, dendam kesumat, tidak memaafkan orang lain dan sebagainya. Jadi pemaaf ya, penyabar, bersyukur, insya Allah ini menjaga kesehatan jiwa. Berzikir, membaca Al-Quran, dan ruqyah syariah ini dapat mengobati penyakit ruhaniyah. Penyakit ruhaniyah apa? Nanti kita sampaikan ya, di belakang ini ada. Nah, prinsip di saat sakit, tadi saat sehat. Apabila seorang mengalami sakit, dari salah satu ketiga faktor tersebut, fisik, maupun kejiwaannya, maupun ruhaniyahnya, dalam konteks terapi komplementer, pengobatan medis yang ditempuh dapat disempurnakan dengan tibun nabawi. Ingat Bapak Ibu, dalam konteks ini tibun nabawi hadir sebagai penyeimbang, ya, bukan menyingkirkan yang ada, tapi filling the gap, apa yang belum ada begitu. Mungkin kita tidak ingat Allah, kurang strategi pengobatan cara Rasulullah. Jadi kita cuma pengobatan modern, jadi tinggalkan pengobatan yang cara-cara Rasulullah dulu gitu. Ya. Jadi menyeimbangkan ya. Jadi mendampingi herbal watonia, herbal nabawiyah itu juga bisa dikonsumsi. Usaha-usaha ikhtiar lain yang dicontohkan Rasulullah juga bisa diikuti. Selain pengobatannya jalan terus begitu. Dalam konteks ini bukan kita menghilangkan yang sudah ada ya. Obat medisnya stop, ganti herbal semua ya. Itu juga tidaklah tepat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi makna spiritual dalam tibun nabawi ini sangat penting. Ya. Karena makna spiritual ini menjadi kunci kesembuhan dari Allah yang Maha menyembuhkan. Sehingga setiap pasien yang berobat dengan cara pengobatan kedokteran Nabi, ini sebaiknya didasari pada keimanan pada Allah yang memberi kesembuhan. Seperti di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80, wa iza maritu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah ya Allah yang menyembuhkanku. Jadi ini kunci saat kita berobat. Kita yakini karena Allah lah aku sembuh. Bukan itu sembuh karena berobat ke dokter A. Itu kalau enggak makan pil itu enggak sembuh. Itu anak itu kalau enggak
operasi sama dokter itu nggak sembuh. Itu harus dihilangkan. Karena itu merusak tauhid kita. Bahwa semua kesembuhan, baik apapun caranya, mau dibedah, mau cuman makan obat, mau opname diinfus dulu, dikasih obat injeksi, sembuh. Semua adalah apa yang diberikan oleh Allah. Kesembuhan yang Allah berikan. Bukan karena obat-obatan itu. Nah, obat-obatan itu, metode-metode itu, dokter atau tabib itu jalan, wasilah, ya, perantara, ya, sunatullahnya, hukum Allah, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau sakit ya berobat, begitu kurang lebih ya. Kalau mau berpindah dari sini ke sana harus naik kendaraan, karena kita hidup di dunia, bukan di alam gaib, bukan di alam akhirat yang mungkin, masya Allah, beda lagi sunatullahnya ya. Yang kita tahu sunatullah kita, setiap apa yang mau kita lakukan harus ada perantara. Ada wasilah diantaranya. Maka kalau kita mau sembuh, ada yang dikatakan obat atau pengobatan yang kita lakukan. Begitu. Nah, hadis tentang berobat ada. Ya, jadi kita saat sakit, kita diarahkan Rasul, diajarkan Rasulullah untuk berobat. Jadi kalau Bapak Ibu yang terperiksa screening tesnya positif antigen, ya udah stop, istirahat, isoman, ya berobat, ikhtiar mencari pengobatan, karena ini adalah bagian dari ajaran Rasulullah dan itulah tibun nabawi. Jadi kalau kita ngeyel malah nggak mau berobat, terus jalan-jalan ke mall atau dan sebagainya menakuti orang, meresahkan masyarakat, itu jauh dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul katakan, ya, innallaha, ya, sesungguhnya Allah lam yunzil, ya, da'an illa anzala lahu syifaan. Sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan satu penyakit kecuali diturunkan pula baginya obat. Nah, ini harus ditekankan. Ya, Allah nggak pernah khilaf apapun. Ya, ngasih penyakit, ngasih permasalahan, pasti ada solusi, pasti ada obatnya. Masalahnya gimana, Dok, kalau dia meninggal? Lah itu udah bagian dari takdirnya. Ya, jalan kematiannya, ya, jadi ada wasilahnya. Orang meninggal kan kaget kita kalau nggak ikut sunatullah tiba-tiba mati begitu aja ya. Tapi Allah memang membuat sunatullah dalam dunia ini. Mati karena penyakit, bisa karena kecelakaan dan sebagainya. Ya, jadi kalau belum sembuh terus meninggal, itu qadarullah-nya. Tapi obat itu belum sembuh, belum ketemu, mungkin belum nemu. Bapak Ibu pernah tahu kecarian kunci motor atau mobil? Pernah. Saat kita mencari kecarian, apa yang kita pikirkan? Kita anggap kunci itu hilang kan? Kita pikirkan hilang. Karena kita hampir putus asa mencari. Padahal kunci itu nggak kemana-mana. Kunci itu misalnya ada di ujung rumah atau di dekat pintu dan sebagainya, kita belum menemukannya. Jadi bukan masalah kunci itu tidak ada, tapi kuncinya belum ketemu. Sama dulu perkembangan ilmu kedokteran zaman dulu, orang tuh belum bisa mengakui isi Al-Quran menjelaskan penciptaan manusia dari sperma, contohnya. Tapi setelah riset perkembangan ilmu pengetahuan, mikroskop ditemukan di akhir abad ke-18, di mana baru menemukan sel hewan bersel satu, bakteri dan sebagainya, dan akhirnya menemukan embrio, ya, baru mengakui proses embrio menjadi manusia. Di situ manusia baru mengakui isi Al-Quran. Ya, terutama manusia-manusia yang kafir-kafir itu, ya, yang tidak mempercayai Al-Quran sebelumnya. Jadi
bukan masalah obatnya ada, tapi belum ketemu. Makanya minta sama Allah, tunjukkan aku jalan kesembuhan, agar nanti Allah kasih jalannya. Ya, di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah katakan, sesungguhnya Allah juga menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram. Begitu. Nah, jadi penyakit berat juga pernah menimpa hidup seorang nabi kita, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit yang bersarang pada raganya Nabi Ayub ini kurang lebih 18 tahun loh. Ya. Tidak ada bagian tubuh Nabi Ayub yang tidak sakit kecuali mulutnya yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, bayangkan, kita ini belum apa-apanya ini mungkin Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah 18 tahun ya menerima penyakit tersebut dengan penuh rasa sabar, maka Nabi Ayub pun bermohon pada Allah. Ya, karena mungkin penyakitnya sudah mulai mengganggunya dalam beribadah, berzikir pada Allah. Sehingga dia berdoa, ya mohon pada Allah agar penyakitnya segera diangkat. Ya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Surah Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub memohon pada Allah dengan mengucapkan wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniyat duru wa anta arhamar rahimin. Ya. Dan ingatlah kisah Ayub ya, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan ketika ia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Maha Penyayang dari semua penyayang. Ya, jadi kemudian ada lagi doa Nabi terkait penyakit ya, yang tertulis Asy-Syu'ara 80, wa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi tingkat pasrahnya ini tinggi. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, kerabat, saudara ada yang sedang terinfeksi COVID-19, maka kepasrahan kita tuh harus kita tingkatkan. Ini kadang-kadang lupa, banyakan main WA aja, main HP, Facebook, Instagram di saat isolasi mandirinya. Lupa sama Allahnya. Ya, boleh bersosial media tapi harus diatur. Lebih banyak kita tafakur, berzikir dan memohon kesembuhan dari Allah ya, agar terbawa suasana hati kita ini memohon kesembuhan Allah itu dengan benar-benar permohonan yang besar begitu. Ya. Nah, berobat dengan tibun nabawi ini bisa menggunakan Al-Qur'an dalam pengobatan seperti halnya madu, habatus sauda ya. Bahkan berbekam ya. Salah satu tradisi kenabian sunnah Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatan adalah al-hijamah. Ya, al-hijamah sangat besar manfaatnya dalam menjaga kesehatan Rasulullah, baik sebagai langkah pencegahan, detoksifikasi, preventif, ataupun promotif pengeluaran hormon-hormon kesehatan tertentu, contoh endorfin, enkefalin gitu ya. Nah, serotonin gitu ya. Kemudian dia menghilangkan penyebab penyakit ya, kuratif ya, dia mengangkat kausatif pathological substrates dan pemulihan setelah sakit, di mana dia dapat meningkatkan sistem imun kita untuk mencegah serangan balik yang kedua, jadi rehabilitatif. Nah, Masya Allah. Pengobatan ala Rasulullah ini, tibun nabawi ya, ini disunnahkan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Baik pengobatan yang pernah dilakukan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsepnya apa dok? Begini, adapun konsep kedokteran Nabi ini, tibun nabawi ini sebenarnya konsepnya holistik, lengkap Bapak Ibu. Paripurna. Kita tidak mengetahuinya. Saya membuka-buka buku dan ternyata banyak ya hal yang bisa menjelaskan bahwa kedokteran nabawi ini upaya kesehatan yang paripurna, Bapak Ibu. Di saat kita melakukan upaya preventif, pencegahan, Rasulullah Islam mengajarkan menjaga kebersihan dengan toharo, bersuci,
ya, berwudu dengan baik, istinsyak, itu dengan cuci hidung, irigasi nasal. Nah, itu luar biasa, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Mandi, ya, nah, itu membantu menjaga tubuh kita agar terhindar dari kontaminan virus-virus yang datang dari luar. Kemudian makan makanan hal yang baik. Al-Baqarah ayat 1. Makan halal, baik, boleh. Tapi nggak boleh berlebihan. Jadi Quran ini luar biasa. Islam yang mengajarkan kita. Makanan itu harus halal, halalan, dan toyiban. Udah halal, udah toyib, tapi makannya nggak boleh berlebihan. Ini banyak, udah halal, bahalal. Beli sendiri, pakai uang sendiri. Toyib, makan nasi bungkus. Memang perlu kalori, protein. Tapi makannya banyak kali. Tambah-tambah. Padahal Rasulullah mengajarkan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiganya udara. Begitu dia. Kemudian memasuki wilayah yang sedang terjangkit wabah. Ini kan Rasulullah ajarkan dilarang, ya. Nah, ini konsep saat wabah pandemi. Merawat gigi dan mulut bersiwak, mewajibkan berkhitan laki-laki, perintah potong kuku dan sebagainya. Wajib mandi bagi yang hadas besar. Ini luar biasa. Kemudian kuratif, pengobatan dengan berbekam, ya, pengobatan dengan herbal, obat, ya, madu habatus sauda, ya, dan sebagainya. Pengobatan dengan Al-Quran melalui ruqyah, pengobatan dengan zikir dan doa, ya, dan sebagainya. Kemudian apa? Pengobatan rehabilitatif, puasa, ya, tahajud, ya. Nah, terapi sedekah, ya, terapi senyum, ini luar biasa yang tanpa kita sadari semua berefek kesehatan. Kemudian upaya promotif, menganjurkan makan makanan yang sehat seperti makan kurma, minum susu, madu, ya, dan sebagainya. Kemudian olahraga, riadoh, olahraga, ya, aerobik, ya. Kemudian senantiasa bersyukur, bersabar dan ikhlas. Nah, usaha berobat. Jadi salah satu usaha pengobatan secara holistik adalah yang bersifat ilahiyah, bahwa segala sesuatu mengikuti aturan dan takdir Allah. Kita tidak bisa lepas dari pengawasannya. Oleh karena itu, usaha yang paling sempurna adalah meminta kepada Allah sebelum usaha-usaha yang lain dilakukan. Bukan yang diakhirkan. Ini kebalikannya yang terjadi. Udah berobat sana-sini baru minta ngeluh ke Allah. Seharusnya sholat dulu, ambil wudhu, sholat, minta doa sama Allah. Sebelum doa, baca Quran. Ya, tambah zikir-zikir. Tambah baru berdoa. Ditambah lagi dengan sedekah. Niat mohon kesembuhan dari Allah. Puasa dan sebagainya. Insya Allah. Masa iya dok? Masa iya Pak? Iya dong. Banyak bukti yang bisa membuktikan bahwa misalnya sholat. Ini banyak diteliti dalam penelitian keilmuan. Ya, sangat banyak manfaat sholat. Belum lagi sholat tahajud. Ya, yang sudah diriset oleh para kandidat doktor sehingga menghasilkan disertasi yang bagus bahwa sholat tahajud merangsang sekresi kortisol, menurunkan kadar gula darah atau metabolisme, dan juga mengurangi tekanan darah dan sebagainya karena dia menekan epinefrin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kemudian dahsyatnya puasa dalam riset ilmiah. Sudah banyak ceramah-ceramah kedokteran Islam mempublikasikan tentang manfaat puasa. Dalam hal ini saya tidak untuk menelitinya satu persatu karena keterbatasan waktu, bahwa berpuasa ini memang tujuan awalnya adalah untuk mencapai takwa. Namun Allah kan tahu sebenarnya Allah itu tak butuh puasa kita, tak butuh sholat kita. Karena Allah tetap Tuhan semesta alam. Tapi Allah memberikan ibadah-ibadah itu sebenarnya untuk kita manusianya. Sholat, puasa, juga untuk kesehatan bagi kita. Banyak riset yang sudah terpublikasi bagaimana mengungkapkan kehebatan puasa Ramadan dan puasa lainnya terhadap kesehatan tubuh kita. Ya, dalam meningkatkan sistem imun kita.
Jadi sistem imun meningkat saat berpuasa. Ya, nah, begitu. Kemudian doa. Jangan lupakan doa, Bapak Ibu. Doa ini kalau misalnya doa habis sholat, ya saya mendapat kajian-kajian dari para guru. Doa itu punya kadaluarsa. Jadi habis sholat zuhur doa. Nanti kalau kita nggak sholat asar, doa yang kita minta kesehatan, kesembuhan dan sebagainya luntur. Maka kita barengi lagi doa lagi. Jadi jangan lupa berdoa setelah sholat fardu begitu. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Selain itu dapat meningkatkan ketenangan, kecerdasan emosional kita, mengurangi kecemasan dan sebagainya. Bagaimana dengan Al-Quran? Ini juga banyak dilupakan orang. Saat kita isoman, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ya, tilawah Al-Quran. Sudah banyak hasil riset yang menerangkan bahwa membaca Al-Quran ini sangat baik untuk kesehatan tubuh, termasuk untuk meningkatkan sistem imun kita, karena dia menetralisir sistem limbik kita. Ya, di dalam Al-Quran Al-Isra ayat 82 Allah katakan, ya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Bapak Ibu, kuncinya orang beriman. Ibu Bapak, kalau nggak percaya Al-Quran bisa menjadi penawar, jadi obat, asyifa di situ, tidak menjadi rahmat, maka dia tidak akan menjadi seperti yang kita anggap itu. Ya, tapi kalau kita yakin Al-Quran asyifa, air putih dibacakan ayatnya, bukan kertasnya dicelupkan, direndam, airnya diminum, bukan itu. Tapi bacakan Al-Quran itu, karena Quran itu turunnya dibacakan, bukan dituliskan, dikirimkan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, tapi dibacakan. Maka kita bacakan Al-Quran itu untuk menjadi asyifa. Ya, jadi banyak riset mengenai suara Al-Quran. Ternyata lebih dahsyat, memiliki getaran yang lebih kuat, ya, suara yang lebih kaya karena ukuran dan strukturnya. Ini karena peneliti Prof. Dr. George Smith. Jadi suara Al-Quran jika dijiwai dapat membuat Anda merasa sangat rileks, seperti meditasi, ya. Jadi lebih cepat bahkan bekerja dalam tubuh kita, ya, mengeluarkan hormon endorfin, ya kan, menetralisir hormonal tubuh, ya, dan sebagainya, ya. Nah, di sini banyak riset yang menunjukkan bahwa suara Al-Quran seperti frekuensi solfeggio digunakan dalam bentang suara yang indah seperti suara pembaca Al-Quran. Dia memperbaiki DNA dan merupakan frekuensi keajaiban universal. Jadi DNA virus itu pun nanti akan, mRNA virusnya itu akan rusak dengan izin Allah kalau kita melantunkan Al-Quran kebanyakan. Jadi perbanyaklah tilawah dalam isolasi mandiri. Ya, tentu saja ini sudah dibuktikan risetnya. Bapak Ibu nanti bisa simpan slide saya karena memang banyak, tapi harus saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Ya, nah, ini hasil riset yang sedikit saya paparkan bagaimana Al-Quran dapat meningkatkan level, ya, consciousness atau kesadaran pasien yang koma. Ya, nah ini juga banyak risetnya. Jadi Quran sangat baik. Zikir secara etimologis berasal dari bahasa Arab, ya. Ini juga zikir menurut istilah segala proses komunikasi seorang hamba dan khaliknya, ya. Manfaat zikirnya banyak, ya. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, di dalam Ar-Ra'd dikatakan juga orang-orang yang beriman dan hati mereka selalu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, tata caranya bagaimana? Dalam berdoa berzikir, seorang hendaknya memahami tata cara adab berdoa dan berzikir. Ya, zikir yang diperintahkan Allah dapat dilakukan melalui kuali, ya, yakni mengucapkan tasbih, tahlil, dan sebagainya. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pagi petang lantunkan.
Ya, jangan melihat WA, lagu-lagu pop, dangdut dan sebagainya, nggak usah, singkirkan. Zikir, ya, zikir yang banyak. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Ya, tidak ada pantangannya harus semana-semana gitu ya. Zikir pada tingkat ini adalah taraf elementer. Jadi ucapan lisan untuk membimbing, menggetarkan hati. Maka dengan sendirinya hati bersangkutan menjadi ingat. Ingat Tuhan dalam hati itu merupakan ingat, ya, menyebut dan mengucapkan sesuatu. Jadi zikir seperti ini diperintahkan Allah, ya. Dalam keadaan zikir seperti ini seorang hamba akan selalu ingat padanya, ya. Jadi zikir tidak perlu harus dengan suara kuat-kuat, keras-keras. Namun dalam tempat yang khusus seperti di rumah, tempat lain sekiranya tidak mengganggu orang lain, kalau dengan suara keras ya monggo. Ini di dalam Al-Qur'an juga ada, An-Nur ayat 36. Rasulullah pernah menegur sahabat yang berzikir dengan suara terlalu keras, ya. Nabi memberi petunjuk, hai manusia, berlemah-lemahlah atas dirimu. Ketahuilah bahwa engkau tidak menyeru kepada yang peka atau yang jenuh. Sesungguhnya dia yang maha mendengar lagi dekat. Ya, ini Bapak Ibu, manfaat zikir itu apa? Dimainnya di sistem limbik yang mengatur memori emosional maupun kecerdasan emosional maupun kecerdasan intelektual kita di lobus temporalis ini yang di tengah ini. Ya, luar biasa. Jadi saat kita berpikir tafakur, ya, ada zikir di temporalis juga, ya. Jadi seluruh aktivitas menggunakan pikiran sadar itu namanya tafakur kita. Baca Quran, ya, belajar. Tapi aktivitas yang menggunakan bawah sadar itulah yang zikir. Jadi kalau bisa zikir itu sampai meresapi, membuat hati jadi tentram. Ya. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang beriman itu akan tentram hatinya mereka dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak caranya, bisa dengan zikir Asmaul Husna, ya. Karena zikir Asmaul Husna ini juga baik disarankan, ya. Nah, jadi zikir-zikir pendek yang lazim dalam jumlah yang banyak ini meningkatkan gas dan diameter pembuluh darah di otak dan di paru juga, sehingga merelaksasi, sehingga apa? Ini membantu orang yang sesak nafas, ya, dan sebagainya. Nah, ini lantas sekarang minum obat, ya, atau berzikir ini pulihnya lebih cepat. Ya, jadi obat ini penting, ya. Jenis obatnya ada yang obat kimiawi, ya, pil, tablet dan sebagainya. Kemudian ada juga obat herbal tradisional, ya, ramuan bahan yang saya ambil ini dari BPOM, ya. Jadi pengertian ini sudah dari situ. Nah, obat herbal contohnya, ya, saya tidak mengulas banyak dalam kesempatan ini. Madu yang sudah terkenal tapi memang berkhasiat. Gunakanlah selalu dua macam obat, kata Rasulullah, Al-Quran dan madu. Di dalam tafsir-tafsir hadis saya baca, jadi pengertian hikmah Al-Quran ini sebenarnya obat yang melambangkan obat ruhaniah. Jadi untuk jiwa. Dan madu melambangkan pengobatan untuk fisik. Jadi jasmania, ya, Al-Quran untuk yang ruhaniah. Nah, jadi keduanya itulah bagian dari Tibun Nabawi. Jadi kita jangan melupakan pengobatan ruhaniah, hanya jasmania saja atau sebaliknya juga. Ya. Konsumsi madu di dalam An-Nahl ayat 69 sudah diterangkan, ya, kehebatan madu. Riset-riset terpublikasi juga sudah banyak menerangkan bagaimana madu dapat meningkatkan imunitas saat infeksi virus. Ya. Kemudian herbal habatus sauda, ini juga sesungguhnya para habatus sauda terdapat obat segala macam penyakit kecuali kematian. Nah, ternyata diteliti di dalamnya ada nigelon, timol, asam amino dan sebagainya yang ini merupakan zat-zat berkhasiat untuk banyak penyakit. Ya, dia banyak kaya antioksidan, ya, untuk menetralisir radikal bebas sebagai penyebab penyakit, ya. Dan kemudian sebenarnya sudah banyak riset ilmiah yang terpublikasi menunjukkan bagaimana peran habatus sauda dalam kesehatan.
Di antaranya menaikkan sistem imun tubuh kita. Jadi nggak usah ragu lagi Bapak Ibu, konsumsi habatus sauda bisa minyak habatnya atau habatus sauda serbuknya, ya insya Allah dikombinasi dengan madu ini luar biasa, meningkatkan imun kita di saat masa pandemi ini. Ya, jadikanlah Nabi role model dalam kehidupan kita. Ya, Nabi juga berbekam sebagai upaya teknik. Ya, tadi kan makan obat, ya ibadah. Sekarang teknik pengobatannya salah satunya bekam. Ya, bekam ini adalah metode pengobatan yang memang dulu sebelum Rasulullah juga sudah ada, tapi ini dikuatkan. Apa keutamaannya sehingga bekam ini istimewa bagi Rasul? Ya, adalah hadis-hadis Rasulullah bahwa Rasul pernah bercerita tentang malam saat beliau diisrakan, bahwa beliau itu tidak melewati sekumpulan malaikat di langit itu yang dilewati di Isra Mi'raj. Ternyata mereka memerintahkan Nabi untuk suruhlah umatmu berbekam, berhijamah. Ya, seorang malaikat tidak akan berkata apapun kecuali dengan wahyu dari Allah. Maka ini semua sebenarnya atas izin dan pengetahuan Allah. Apa yang ditunggu? Ini kan ilmu langit untuk penduduk bumi. Ya, selain itu juga Rasul katakan kesembuhan itu ada 3 hal: minum madu, sayatan pisau bekam, dan terapi besi panas. Tapi Rasul tidak menganjurkan berobat dengan kai atau besi panas. Jadi keutamaannya ini banyak. Riset tentang keutamaan bekam, kenapa bisa bermanfaat untuk kesehatan, juga sudah banyak Bapak Ibu ya. Dalam hal ini mungkin saya tidak bisa detail menjelaskan bagaimana efek kerja bekam, namun secara gampang saya katakan secara ringkasnya bahwa ada 4 mekanisme kerja bekam, diantaranya meningkatkan, memodulasi imunitas kita. Ya, caranya bagaimana? Dengan mengaktifkan imun sistem. Ya, stimulus dari respon inflamasi atau peradangan, mengaktifkan sistem komplement dalam sistem pertahanan tubuh kita. Ini ibaratnya alutsista TNI polisi gitu ya. Kemudian memodulasi sekresi sitokin, ya, contoh interferon, TNF alfa gitu ya, sehingga dalam hal ini bekam mengaktifasi sistem komplement, memodulasi sistem kekebalan tubuh kita sehingga lebih aktif menyerang virus begitu ya. Nah, ini dia efek-efek kerjanya ya secara rinci tadi dijelaskan di buku, di slide, tapi saya katakan tadi sudah mencakup dari apa yang kita sampaikan di slide ya. Jadi mekanisme kerja bekam itu banyak sudah diteliti oleh para ahli ya. Bekam signifikan memodulasi kekebalan tubuh, meningkatkan fungsi imunologi dan sebagainya. Prinsip utama di masa pandemi: jaga keimanan, jaga ibadah, perbanyak zikir, jaga tilawah Qur'annya, selalu berdoa pada Allah. Aman, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dengan konsep 3M, dan imun dikuatkan. Jaga pola makan, jaga pola istirahatnya, dan olahraganya. Ya, Bapak Ibu semua, sedikit karena masih ada waktu, saya hanya mau berbagi aja bahwa dalam hal COVID-19 ini kita sudah dipaparkan ke ilmu dari Kementerian Kesehatan bahwa dalam mengenali COVID-19 ini ada yang namanya tanpa gejala, ringan, ataupun gejala sedang ataupun berat, ya, dan bahkan ada yang kritis. Nah, manajemennya juga ini saya sampaikan juga, insya Allah. Nah, panduan isolasi mandiri ini dari RSCM, ya. Jadi kriteria isolasi mandiri itu kasus konfirmasi positif, ada yang tanpa gejala, ada gejala ringan, dan kemudian ada yang kasus kontak erat tanpa gejala, gejala ringan. Mungkin itu saja. Kalau memang sudah di stop dari panitia tadi saya sudah dibatasi, tapi saya sampaikan di slide kalau memang ada yang mau, insya Allah bermanfaat ya bagi kita yang lagi isolasi mandiri. Semoga bisa menerapkan konsep-konsep di Ibu Nabawi ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada
Dr. Hendra pemaparan materinya. Sesuai dengan materi kan tugas saya nanti. Sangat menarik, Dokter. Saya harus melaporkan apa adanya supaya untuk kita simak bersama pemaparannya. Bapak Ibu, berikutnya memasuki ruang tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan, barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Atau enggak ada ini, biar langsung pulang. Nah, ini sudah ada, Dok. Dari kolom komentar. Izin bertanya, Dokter, benarkah pengobatan herbal biasanya lebih lama sembuhnya daripada pengobatan kimia, Dok? Mengapa? Jika iya, mengapa, Dok? Bisa langsung dijawab, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab secara efektif ya, ringkas dan tidak bertele-tele. Jadi sering sekali memang obat kimiawi itu jadi primadona pilihan masyarakat ya, bukan hanya karena diresepin oleh dokter ya, tapi dia jadi pilihan masyarakat karena memang reaksinya lebih cepat ya. Kenapa? Karena dalam obat kimiawi itu sudah diekstrak zat kimianya, zat aktifnya. Jadi misalnya habatus sauda tadi ya, kalau nanti ada pil habatus sauda, dia yang namanya timoquinonnya ya, quinnya tadi itu sudah diambil. Itu saja yang diambil, baru ditambah dengan substrat penguat mempercepat absorpsi dari bahan aktif tadi. Sama seperti buat kue, kalau kita buat kue nggak pakai baking soda, dengan yang pakai mungkin yang lebih empuk yang mana begitu. Nah, jadi sering sekali memang kelebihan dari produk obat kimiawi karena dia ditambah dengan namanya penstabil, penguat absorpsi dan sebagainya sehingga zat kimianya itu mudah diserap tubuh, bahkan ada yang lebih cepat naik ke level efektif ya. Maka obat kimiawi juga ada yang obat generik, ada yang obat paten bermerek. Itu karena perbedaannya juga dari faktor komposisinya. Memang sama-sama isinya paracetamol, tapi mungkin zat pendukungnya, penyertanya itu yang membantu penyerapan zat aktif yang ada di dalamnya itu lebih cepat begitu. Nah, sedangkan obat herbal dia murni natural dari bahan alam yang tidak ditambah apapun sehingga hasil akhirnya adalah zat aktifnya itu keluar melalui proses pencernaan tubuh manusia, lambung dan usus. Nah, penyerapannya juga alami seperti halnya penyerapan sari-sari makanan pada umumnya. Begitu. Baik, terima kasih, Dokter. Berikutnya ada pertanyaan lagi, Dokter, dari Pak Muhajir. Izin bertanya, Dokter, teman saya sudah koma lebih dari 2 tahun. Kira-kira penanganan kesembuhan dengan konsep Ibu Nabawi apa yang tepat, Dok? Masya Allah, 2 tahun koma, beneran. Nah, baik. Saya tertarik menelusuri penyakit itu. Jadi sambilan nanti bisa di WA kita, nomor HP saya nanti saya kasih. Tapi sementara di publik di sini saya sampaikan, pengobatan yang bisa kita tempuh adalah ruqyah, ya, atau dengan Quran, dibacakan Quran, dan juga ya terapi herbal. Herbal yang di sini adalah habat. Ya, habatus sauda ya salah satunya karena dia adalah dikatakan Rasulullah semua penyakit kecuali mati dan lupa ya, tua ya. Nah, banyak faktor penyebab penyakit tadi seperti saya bilang kan ya. Jadi ada fisik dan juga psikis ditambah ruhania. Banyak faktor yang membuat saudara kita, suami kita, abang kita, orang tua kita yang tidak bangun-bangun itu dari kesadarannya bisa diselusuri. Ada faktor mediskah atau ada faktor ruhania yang mengganggu ya, misalnya tadi penyakit ruhania itu ya
ain, sihir, ya, hasad, ya, iri dan sebagainya, itu penyakit-penyakit ruhania yang memang ada. Dan terapinya adalah Al-Qur'an Asy-Syifa itu. Ya, untuk penyakit rohania salah satunya. Ya, bagi yang yakin. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Berikutnya dokter, ada pertanyaan lagi yang harus dijawab. Nah, Ada dari ini. Bu. Saya Lumayan, kira dok. nggak ada. Nanti akan saya pilihin beberapa lagi, Oh, dok. iya. Langsung Sebelum kami Bali, tutup. saya kira. Sebelum ditutup, dok. Sebentar, dok. Nah, dari Bu Wahmiati, bekam sebaiknya tenggang waktunya berapa lama, dok? Untuk habatus sauda, pemakaiannya dalam sehari ini berapa kali, dok? Ya, itu tergantung kasus penyakitnya. Kan beda-beda penyakit, beda kadang obatnya. Jadi tadi seperti hadis Rasulullah, jadi tiap-tiap penyakit ada obatnya. Apabila penyakit sudah mengenai dengan obatnya, maka dia akan sembuh insya Allah. Jadi ada faktor di situ, tepat diagnosis, tepat indikasi, dan tepat dosis. Nah, jadi Tibun Nabawi juga memiliki konsep seperti kedokteran modern. Ya, tepat diagnosisnya apa ini penyakitnya, dosis terapinya berapa lama indikasinya, ya, dosisnya berapa kali diberikan, ya, seperti itu. Ya, memang nggak bisa secara gamblang kita sampaikan begini saja karena itu ilmu pengobatan. Dosis saja sama orang sama-sama batuk flu tapi obatnya hampir sama, dosisnya beda-beda bisa. Jadi harus dengan pendekatan yang paripurna juga, holistik. Demikian. Siap, dokter. Baik, berikutnya, dok, pertanyaannya, apakah pasien COVID boleh untuk melakukan bekam, dok? Masya Allah, luar biasa pertanyaan-pertanyaan ini ya, semangat ya. Sukses nih UMY, PWM Jogja. Ya, jadi pasien COVID ya yang sudah terkonfirmasi COVID sebaiknya dirawat dulu dengan tindakan pengobatan medis modern. Ya, sampai dia negatif, baru nanti rehabilitasinya kita bantu untuk menguatkan imunnya dengan bekam. Jadi posisi bekam ini dilakukan preventif dalam hal ini. Jadi berbekamlah rutin tiap bulan, maka sistem imun kita akan naik di level yang tinggi. Tapi kalau nggak pernah bekam, lantas kena COVID terus mau dibekam, karena apa? Karena imun kita sedang drop, sudah dikuasai duluan sama virus. Ya, maka kalau kita mau mengimunologi memodulasinya, nggak bisa karena sudah dikuasai duluan. Yang ada adalah kita memberi support sistem makanan, bahan baku tentaranya untuk naik, untuk bangkit. Begitu, bukan maksai tentaranya untuk bangkit. Selain itu menghindari kontak pada pasien yang COVID agar tidak menularkan orang lain termasuk kepada terapis bekamnya. Begitu. Siap, baik, dokter. Berikutnya kita pertanyaan yang cukup menarik, dok. Boleh, izin bertanya, dokter. Tidak semua herbal adalah tibawi. Maka bagaimana cara kita memahamkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap herbal? Nah, karena ada juga herbal yang haram dikonsumsi. Nah, ini apakah benar atau bagaimana, dok? Ya, jadi Ibu tidak sepenuhnya benar yang ditanggapin, ya, tidak sepenuhnya salah juga. Tibun Nabawi secara umum, kalau saya baca dari berbagai sumber buku Tibun Nabawi, kedokteran Nabi, sesungguhnya pengobatan kedokteran ini juga adalah konsep Nabi, yaitu berobatlah pada yang ahli, ya. Nah, berobat sama ahli ke dokter umum misalnya. Dokter umum nggak sanggup ke dokter spesialis yang ahli di bidang itu, konsep Nabi. Karena Nabi bilang memang pada akhirnya ada dibilangkan, ya, barang siapa yang berusaha melakukan tugas medis sementara sebelumnya dia belum pengobatan, maka dia bertanggung jawab terhadap hasilnya. Jadi memang kita nggak usah pandai-pandian,
Ya kalau kita nggak mampu ya konsulkan ke orang lain. Dan sesungguhnya pula yang paling tahu dengan kehidupan kamu sendiri. Karena memang gitu, Al-Quran dan Sunnah kan tidak mengajari detail, membuat jembatan, macam mana mengatur pasar supaya untung rugi, ya, dan bagaimana terapi usus buntu, bagaimana terapi kanker mata, kan enggak. Tapi itu di detail secara umum adalah berobatlah pada yang ahli. Jadi kalau ada orang yang belajar keilmuan, itu kan semua ilmu dari Allah. Maka itu juga Tibun Nabawi. Nah, herbal ada dua. Ada herbal Nabawi, herbal tiga pun, Qurani. Ada herbal Watonia. Herbal Qurani yang dibilang Quran. Ya, ya, misal madu, zaitun, itu kan disebutkan watini wa zaitun gitu ya. Nah, kemudian apa yang Rasul ada madu, ya, habatus sauda itu nabawi. Yang watonia kan herbal-herbal yang tumbuh di negeri kita sendiri, itu sebenarnya ya konsep secara umum kedokteran Nabi, ya, Rasul mengambil bahan alam yang ada di negeri Arab pada waktu itu dia tinggal di situ. Ya, jadi manusia yang tinggal di negeri tropis seperti kita, hidup, makan, minum di negeri tropis, obat pasti diturunkan Allah di negeri yang tempat kita tumbuh itu. Ya, jadi misalnya beruang kutub bisa hidup dia di kutub karena Allah sudah memberikan preparat kebutuhan untuk bertahan hidup di situ. Bulu yang tebal, lemak yang banyak dan sebagainya. Beda sama unta. Unta di padang pasir nggak akan bisa hidup di kutub. Sebaliknya burung pada kutub nggak bisa hidup di unta di padang pasir. Karena apa? Beda makanan dan semua kebutuhannya. Nah, kita herbal watonia ini disiapkan Allah, diturunkan Allah sebagai penyembuh dari penyakit-penyakit yang hadir. Jadi bumbu-bumbu masakan, ketumbar, itu bawang merah, bawang putih itu ada disunahkan dan sebagainya. Itu juga Tibun Nabawi. Ya, bukan hanya terbatas habatus sauda, bukan hanya terbatas pada zaitun, ya, madu, tapi temulawak, ya, kencur dan sebagainya itu adalah herbal watonia yang Rasul ajarkan, bahwa Rasul ngajari pakai herbal. Nah, kalau yang haram ya jangan dipakai. Ya, mengandung babi dan sebagainya yang enggak usah dipakai. Kan jelas di Al-Qur'an yang mana haram, yang mana yang halal. Nah, itu aja. Ya. Demikian, Mas. Siap, dokter. Baik, terima kasih. Menarik, dokter, jawabannya. Baik. Berikutnya, dokter. Nah, ini dok, ada pertanyaan. Apakah ada jika kita minum obat kimiawi dan obat bahan alami secara bersamaan atau dalam artian berjarak sekitar 2 jam, apakah akan mengalami kontraksi, dok, sesama obat itu, dok? Apakah itu aman juga, dok, meminum obat yang kimiawi dengan obat herbal atau alami, dok? Ya, diberi waktu untuk masa absorpsi namanya. Obat kan dimakan atau diminum, ditelan, dia akan dihancurkan di asam lambung HCl dan mengalami penguraian struktur kimianya dan akan mengalami penyerapan absorpsi di usus halus. Nah, beri waktu dia 2 jam karena estimasi waktu pengosongan lambung itu 2 sampai 4 jam. Ya, sama seperti kita makanlah kue, bakwan atau apa. Biarkan 2 jam masih mau makan lagi. Tapi kalau barusan pasti belum mau makan karena penuh, lambung itu masih penuh. Begitu. Jadi penyerapan itu terjadi di usus halus, ya, usus 12 jari. Nah, lambung udah kosong kalau barangnya sudah pindah ke usus 12 jari. Maka masukkan obat baru, masuknya di lambung. Jadi ngantri ya, jalannya beda. Ya, begitu. Kalau dimasukkan bersamaan, khawatir kita ada interaksi obat dan bahan alam tadi. Saling mengikat kah atau saling menguatkan? Nah, itu yang kita tidak tahu. Begitu. Itu perlu riset yang panjang. Siap, dokter, menarik. Jadi harus dijarak ya, dok, ya? Ya. Ya. Oke, siap. Jadi tetap sama seperti jarak kelahiran. Oke. Ya, jangan buru-buru ya. Siap. Kan?
Harus jarang 2 tahun. Berikutnya dok ada pertanyaan. Nah ini menarik juga dok pertanyaannya. Ini ada atau banyak ini? Banyak. Jangan-jangan Mas Abdul nyimpen banyak pertanyaan. Ini sudah di kolom komentar dari tadi dok. Sudah banyak. Ini menarik sekali dok pertanyaannya. Apakah obat Tibun Nabawi yang tepat diabetes dengan komplikasi kelainan jantung dan hipertensi? Nah, sangat kompleks sebenarnya dok. Iya. Jadi memang kalau yang udah langsung konsultasi ini khawatir nanti menghabiskan masa orang yang lain mau bertanya. Jadi boleh kasih nomor saya yang pribadi yang kompleks ya. Nanti akan saya japri jawab secara utuh. Karena nanti kaitannya saya harus menanyakan umur, kemudian penyakit penyerta lain dan sebagainya. Takut khawatir salah persepsi yang mendengar di sini. Ini kan udah penyakit khusus untuk masalah sendiri itu kan. Siap. Berarti kasih aja nomor teleponnya ke saya. Siap. Nah, biar saya teruskan. Oke, siap. Baik, lebih lanjut dengan langsung japri Dr. Hendra. Nah, ini ada satu yang menarik, Dok. Satu mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Apakah boleh kita gunakan Tibun Nabawi untuk mengobati non-muslim? Jadi, boleh dok. Iya boleh, makanya kok udah ada yang jawab ya. Iya, jadi tentu boleh dong, karena ini adalah ajaran Rasulullah untuk semua alam, rahmatan lil alamin. Ya justru mudah-mudahan ini menjadi wasilah hidayah bagi beliau untuk masuk atau mengenal Islam lebih jauh melalui sunnah Rasulullah dalam pengobatan. Tafadhol, silakan. Ya, yang nggak boleh kita ngikuti ajaran mereka dalam pengobatan. Kebalikan. Ya. Siap, Masya Allah, berarti banyak nih ya, antusias ya, Tibun Nabawi ya. Siap, dok. Ya, Mas, banyak sekali dok ini dok. Sebenarnya masih banyak lagi dok pertanyaan, tapi sekali lagi Bapak Ibu waktu kita terbatas. Insya Allah akan dilanjut dengan Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menjapri Dr. Hendra ya. Boleh minta nomornya dok? Mungkin boleh. Saya tuliskan. Kalau perlu besok ada sesi 2 Mas. Oh siap. Ya dok, kita lanjutkan. Sangat menarik dok karena pembahasannya tentang herbal dan Tibun Nabawi ini sangat menarik dok. Karena mungkin banyak orang yang sekarang masih menggunakan obat kimiawi sebagai jalan utama dok. Mungkin ya, saya tidak menghilangkan yang ada ya. Saya juga seorang dokter, tapi saya mengisi yang belum ada, filling the gap. Apa yang belum ada? Ya ini, sentuhan rohaniahnya ya. Pola-pola Rasulullah gitu. Oke. Ya. Nomor telepon boleh saya. Boleh nomornya dok? 00 belum. Oh enggak. 0813 0813 75 75 15 15 00 00 18. 18. Tapi saya khawatir setelah ini banyak yang nelpon kartu kredit pula. Nanti mungkin ada biaya konsultasi bisa dok. Ya. Boleh. Siap, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Hendra Krisna atas pemaparan materi dan jawaban dari berbagai pertanyaan yang sangat menarik, dok. Ya, insya Allah kita akan minta di kesempatan-kesempatan berikutnya ya dok, karena tentu masih banyak sekali yang perlu kita buka dan masyarakat perlu tahu tentang pengobatan Tibun Nabawi ini dok. Ya, diundang meneh toh. Ya, insya Allah diundang lagi dok. Insya Allah. Baik, terima kasih dokter atas pemaparan materinya. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat selalu dan bisa mengambil hikmah dari materi kita malam hari ini. Terakhir dok, mohon izin memberikan closing statement dok. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali pertama dapat kesempatan men-sharekan tentang Tibun Nabawi. Sungguh Tibun Nabawi ini konsep pengobatan kedokteran Islam yang mungkin sebagian kita di luar sana melupakannya atau meninggalkannya. Mari sama-sama kita dakwahkan Tibun Nabawi ini,
kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ajaran agama kita Islam, di mana Tibun Nabawi adalah pengobatan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kita kuatkan rasa beragama kita, ya, spiritualitas kita, ya, melalui jalan yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam. Karena kesembuhan itu datang dari Allah, maka jangan khawatir, jangan merasa inferior dengan pengobatan Tibun Nabawi. Tetaplah melakukan pengobatan ikhtiar semaksimal mungkin. Berobat, konsul ke dokter spesialis, karena itu merupakan ikhtiar Tibun Nabawi juga yang Rasulullah ajarkan, berobatlah dengan yang ahlinya. Ya, maka dari itu kita sama-sama mensyiarkan pengobatan Rasulullah sebagai bagian rasa cinta kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberi keberkahan, kesehatan, kesembuhan bagi kita melalui ikhtiar kita dan juga tentu melalui keyakinan kita, kesangkaan kita kepada Allah. Karena Allah sesuai sangka hambanya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hendra Tisna atas pemaparan materi dan kesediaannya malam hari ini untuk mengisi. Baik Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi mandiri. Semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah, segera disembuhkan oleh Allah. Amin, ya Allah. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah kuat, sudah sehat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Menarik insyaallah. Insyaallah. Sampai jumpa lagi Tibun Siap, dokter. Nabawi next season. Siap, dokter. Terima kasih. Allah, Dr. Hendra. Makasih Pak Abdul Satria, makasih Pak. Pak Abdul. Izin live ya. Siap, Ya, mau siap, dokter. terima Terima kasih. kasih. Selamat malam. Ya Satria, Duk. Dia Pak sampun, Mbak. Ya. Hostnya Mas Abdul. Siap, siap Pak Satria. Oke. Eh.